Video saya kali ini akan memberitahu bagaimana cara mengganti touchscreen atau sentuhnya atau TS-nya Andromic A, smartfren Andromic A ini, dan tidak perlu menggantinya dengan satu set karena LCD dan touchscreen-nya itu berpisah. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka bagian belakang ini. Bodi belakang kita harus buka semua, terutama nanti sampai ke mesin, dan ini yang ada plastiknya ini kita angkat. Nah, di sini ini adalah fleksibel touchscreen. Nah, ini yang saya tunjuk, dan ini adalah fleksibel LCD. Nah, ini untuk touchscreen di sini. Dan untuk menggantinya kita harus melepaskannya dulu. Kita harus lepas lebih dahulu karena apabila ini masih terpakai bisa digunakan, bisa kita gunakan kembali. Oke, ini adalah tampilan LCD dan touchscreen-nya. Apabila kita merasa kesulitan untuk melepasnya, takut sobek, kita gunakan jarum atau apa saja yang bisa untuk diselipkan dan melepaskannya dengan sangat mudah. Ini adalah contohnya. Ini saya buka dengan pembuka kartu HP. Ini touchscreen-nya aman dan tidak sobek. Jadi apabila kita melakukannya dengan tangan, terkadang kita akan mengalami hal yang fatal. Jangan dilewati tutorial ini karena saat Anda mencobanya biasanya ada kesalahan. Ini soalnya dari awal saya lakukan dan memberitahunya. Ini adalah fleksibel LCD yang harus kita buka juga. Pertama-tama kita angkat dulu untuk penjepit fleksibelnya. Nah, kita angkat di bagian belakangnya ini. Oke, sudah terangkat, dan kita lepas juga dengan menggunakan alat seperti yang saya gunakan ini. Boleh dengan jarum ataupun apa saja yang paling mudah untuk melakukannya. Kita lakukan secara perlahan karena apabila kita tidak melakukannya secara perlahan, kita akan mengalami kerusakan pada LCD dan kita harus membelinya dengan harga yang cukup mahal. Karena untuk spare partnya Andromic A ini untuk LCD sendiri di atas Rp100.000. Nah, setelah terbuka seperti ini adalah tombol-tombol volume dan tombol on off ini harus kita angkat juga agar tidak sobek. Kita gunakan karter atau pisau kecil untuk mengangkat dari lem yang nempel pada bodi ini agar tidak sobek karena ini menggunakan fleksibel juga. Oke, kita angkat pelan-pelan. Untuk mengangkatnya kita harus menggunakan alat yang tipis, baik itu karter ataupun silet. Karena apabila tidak dilakukannya seperti ini akan mengalami sobek dan tidak bisa digunakan. Kita harus menggantinya dengan mengeluarkan biaya kembali. Kita lakukan secara perlahan, santai, dan tidak boleh buru-buru karena ini semuanya menggunakan fleksibel. Apabila fleksibelnya sobek, maka fungsi-fungsi dari handphone ini tidak akan bisa dinyalakan. Kita lakukan kembali di bagian tengah karena di bagian tengah dan pinggirnya ini ada lem yang bawaan dari pabrik yang menempelkan tombol-tombol volume dan tombol on off yang ada di handphone ini. Sudah mulai terangkat dari ujungnya sampai ke tengah. Untuk melakukan perbaikan seperti ini kita butuh ketekunan ya, karena harus sabar. Karena apabila kita sedang tidak sabar, maka semuanya tidak akan berjalan lancar dan akan mengakibatkan fatal. Ini adalah solasi atau lem yang merekat. Nah, kelihatan kan?
Oke, tombol-tombol sudah terangkat, tinggal kita angkat mesin, lalu kita akan lakukan langkah selanjutnya. Nah, di sini setelah semuanya terbuka, kita lihat semua apakah ada yang dibaut yang perlu harus kita buka atau sudah pernah dibongkar. Nah, di sini karena masih belum pernah dibongkar, ini headphone ada bautnya ya. Ini saya coba di sini tidak bisa, ternyata ada bautnya. Nah, dan letak bautnya ada di sebelah kiri. Ini harus kita buka dulu karena kita harus mengangkat mesin untuk membuka fleksibel, semua fleksibel touchscreen-nya. Nah, kita buka dulu, lalu kita lakukan untuk membuka mesin. Kita teliti dulu semua apakah masih ada baut yang tersisa. Oke, kita angkat dan mesin pun sudah terbuka. Kita copot dulu antenanya. Nah, ini antena bagian bawah boleh, bagian atas boleh. Mesin pun sudah terpisah dari body handphone Andromic A. Dan ini adalah batang dari Andromic A yang akan kita buka dengan alat sederhana menggunakan korek api. Dan korek api ini akan membantu kita untuk memanasi apabila kita tidak mempunyai blower seperti yang digunakan oleh para servis HP. Ini adalah touchscreen atau TS yang saya beli 18.000 ya. 18.000 touchscreen Andromic A. Kita bisa pasang sendiri tanpa harus menyuruh, karena apabila kita menyuruh orang lain akan lebih mahal ongkosnya daripada beli bahannya. Nih, terkadang ongkosnya bisa 50.000, 60.000 pasang touchscreen ini. Kita panasi dulu seluruh bodi dari HP yang akan kita copot touchscreen-nya sambil kita menggunakan alat seperti mika ataupun apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuka ini touchscreen. Yang saya gunakan ini adalah mika ya, mika tipis. Kita selipkan di celah-celah touchscreen yang telah kita panasi. Nah, setelah itu kita pilih bagian pinggirnya dan mudah sekali karena LCD dan touchscreen ini terpisah dan tidak merusak ke LCD apabila kita melakukannya secara perlahan, diambil dari pinggir-pinggirnya saja. Oke, ini sudah terangkat dengan mudah sekali menggunakan korek api, dipanasi dengan korek api. Hati-hati pada bagian fleksibel ada di sebelah kanan ya. Kita balik lagi, putar sebelah kiri. Nah, kita mulai diikuti cara langkah-langkahnya. Setelah sampai ke fleksibel kita hentikan. Nah, ini sudah terpisah seperti ini dan touchscreen-nya sudah mulai terangkat. Namun karena di bagian fleksibel ini kita butuh hati-hati karena ini masih bisa disentuh walaupun retak, kita harus melepaskannya secara perlahan. Apabila masih ada lem yang menempel, jangan asal main tarik saja. Nah, setelah terbuka, terpisah dengan mudah dan masih bisa digunakan walaupun ada keretakan di bagian touchscreen. Sekarang kita mulai bersihkan LCD yang ada sisa lem. Ini harus kita bersihkan, dan untuk memperjelas nanti apabila kita pasang tidak ada kotoran yang menempel di LCD yang tadi kita buka dari touchscreen-nya. Dan apabila kita ingin membukanya, di kelilingnya ini kan masih ada bekas cat ya, ada bekas cat banyak sekali, kita harus membersihkannya.
Kita angkat dulu LCD ini agar tidak terkena LCD saat kita membersihkan lem. Dan fleksibelnya jangan asal ditarik, karena di bagian bawah untuk Andromic A ini ada fleksibel ini harus kita copot dulu. Kita copot untuk mengangkat LCD agar tidak terkena goresan saat kita membersihkan lem. Oke, pelan-pelan karena fleksibelnya di bawahnya masih ada lemnya. Oke, sudah terpisah. Kita langkah selanjutnya membersihkan lem. Saya membersihkan lem menggunakan karter, dan jika Anda ingin menggunakan alat lain silahkan. Namun untuk mempercepat membersihkannya, saya menggunakan karter ini biar bersih, benar-benar bersih. Saat melakukan pemasangan nanti tidak akan terlihat kalau habis diganti touchscreen-nya. Oke, kita sekelilingnya kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Sambil menunggu bersihnya, kita tunggu saja. Dan sebelum kita pasang lem atau pasang TS yang baru, touchscreen yang baru, kita harus mencobanya lebih dahulu. Kita coba LCD ini, kita pasang dulu apakah ada kerusakan yang tadi kita buka. Kita harus waspada dan hati-hati saat memasangnya, dan ingat fleksibelnya harus tepat dan harus kita pasang dengan pas, karena apabila pemasangannya tidak pas biasanya tidak akan menyala. Ini fleksibel bagian bawah, di hati-hati ya. Dan cara masangnya kita angkat sedikit, kita masukin. Setelah masuk seperti ini, kita pasang semua. Untuk fleksibelnya kita uji coba dulu sebelum melakukan pengeleman, karena apabila kita langsung lem biasanya kita tidak tahu hasilnya bagus atau tidak. Kita pasang lebih dahulu. Ini adalah fleksibel bagian bawah yang harus kita pasang. Hati-hati karena fleksibelnya sangat kecil dan tipis. Apabila sudah terpasang seperti ini, barulah kita siapkan semuanya seperti mesin dan TS-nya untuk mencoba apakah ada yang sobek atau tidak. Kita lakukan langkah selanjutnya, pengeleman bodi. Untuk merekatkan TS ini kita copot LCD-nya, karena saat memasang lem terkadang kita belepotan terkena LCD. Untuk menghindari hal tersebut, kita copot LCD yang tadi kita uji coba. Kita pasang lem di sekelilingnya, mulai dari ujung dan pinggir semua kita lem, dan kita LCD siap ditancapkan kembali. Sambil kita
menunggu keringnya kita harus menggunakan solasi ataupun karet. Nah, kita bersihkan semua. Untuk LCD kita bersihkan agar tidak ada debu ataupun kotoran yang menempel saat kita melakukan pemasangan. Kita pasang touchscreen yang telah kita siapkan. Nah, lalu kita ikat dulu, karena ini untuk mesin pasang belakangan, karena untuk Andromic ini sangatlah mudah. Nah, ini adalah untuk merapatkan sambil nunggu lemnya kering. Saya ikat dengan karet. Boleh Anda ikat karetnya lebih dari 2, karena ini untuk masih originalnya saya cukup merekatkan karet tersebut. Oke, dan setelah selesai saya copot, saya uji coba pun saya pasang mesin kembali. Jadi mudah sekali bagi Anda yang ingin mengganti LCD ataupun touchscreen dari Andromic A ini. Sangat mudah sekali karena semuanya serba fleksibel dan tidak perlu menyuruh orang menggunakan jasa orang yang ongkosnya sangatlah mahal dibandingkan spare part yang telah kita beli. Karena untuk harga handphonenya sendiri ini hanya 150 ribuan saja habis di ongkos apabila kita benerin HP ini menggunakan jasa servis ataupun jasa orang lain. Oke, mesin pun sudah siap dipasang dan hasilnya sudah selesai semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bagikan pada teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga tahu pengalaman ini didapat dari Anda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.